sebentar. Kenapa yang ditunjukkan itu adalah fotokopi. Saya lebih komprehensif dibandingkan Mas apa? Freddy, karena saya lawyernya. Ayat ketiga menyatakan, ya kan, jika demi kepentingan umum maka tidak dapat dipidana. Itu jelas. Ini sudah menjadi kepentingan umum, bahkan internasional ya. Demi kepentingan umum apa yang di sini yang mereka ingin mengetahui ijazah itu. Itu fakta. Nah, itu dia, bukan mereka. Itu si Roy. Tidak, ini kan dari proses hukum. Maaf ya. Nanti Pak Jokowi akan bawa nih. Ya. Gimana ya Ustaz dulu nih? Gini, karena ini sudah bicara soal hukum ya. Hukum pengadilan kan, sekarang ke hukum ya. Begini, saya lebih komprehensif dibandingkan Mas apa? Freddy, karena saya lawyernya. Yang ngikutin dari awal. Jadi begini, pasal-pasal yang dikenakan ini agak aneh. Ada pencemaran nama baik tentunya 310, 311. 310 itu kan ada 3 ayat. Ayat ketiga menyatakan, ya kan, jika demi kepentingan umum maka tidak dapat dipidana. Itu jelas. Ini sudah menjadi kepentingan umum, bahkan internasional ya. Bahkan waktu gelar perkara saya ikut. Coba Pak, demi kepentingan umum apa yang di sini yang mereka ingin mengetahui ijazah itu. Itu fakta. Nah, itu dia, bukan mereka. Itu si Roy. Tidak, ini kan dari proses hukum. Maaf ya. Bang. Saya jelaskan. Ya, siap Bang. Oke, dari awal. Anda tahu sejarahnya. Sejarahnya ini mulai dari sidang Bambang Tri dan Gus Nur. Itu pribadi. Loh, jangan lupa sebentar. Egy Sujana, TPUA itu adalah pengacaranya. Ya. Bukan pribadi. Ini ada hubungan rentetannya. Jadi nggak tiba-tiba. Nggak. Ini dikenakan pasal kebohongan. Oke. Bahkan siapa yang nuntut, siapa yang mendalilkan, dia harus buktikan. Yang melaporkan itu tidak menunjukkan bukti bahwa ini kebohongan. Lah kalau dikatakan orang itu bohong, kan ditunjukkan ini aslinya. Ijazah di bawah. Itu tidak. Ya. Oke. Bahkan fotokopi. Pada dakwaannya itu adalah dakwaan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Itu fotokopi yang ditunjukkan. Nah, ini juga tidak apa ya? Aneh Bang. Ya aneh. Perdata pun, apalagi menyangkut orang, walaupun tidak ditunjukkan ijazah, bukan apa namanya fotokopinya, aslinya harus ditunjukkan. Apalagi ini nasib orang 6 tahun loh di penjara. 6 tahun. Lah, gara-gara sebentar. Saya klarifikasi sedikit. Saya loh ya. Itu ijazah yang siapa tadi Bambang Tri. Dan ini itu berbeda. Itu waktu SMA. Ini kuliah. Apalagi SMA. Kalau SMA-nya nggak benar, kenapa ijazah SMA pun tidak ditunjukkan di situ? Karena tadi narasi yang disampaikan. Oke, anggap ijazah SMA. Dan kemudian sebentar. Kenapa yang ditunjukkan itu adalah fotokopi. Dan soal-soal yang tadi itu, Anda sekarang di jalan, kemudian ada orang coba lihat SIM-nya, tanyakan yang buatnya, kan nggak mungkin. Tanya kepolisian, buka itu database kepolisian, tunjukkan dong. Seperti Arsul Sani kemarin, Obama. Masa begitu ditanya, langsung sewa pengacara dan sebagainya. Ada apa? Ya kan, dia kan bayar itu pengacara. Kan aneh. Ditanya gitu, tiba-tiba baper. Ya kan? Itu juga dipertanyakan. Ini ceritanya yang sebenarnya saya ikuti itu, Mas. Enggak, bukan begitu ceritanya. Loh, saya di bagian dari mereka. Saya juga dari awal. Saya tanya, pada waktu Bambang Tri, tunjukkan nggak ijazah aslinya? Nah, ini saya jelasin. Pertama tadi udah saya jelasin. Enggak. Saya bertanya. Itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Tidak ada Pak Jokowi gimana? Iya. Yang dimasalahkan ijazah Jokowi kok. Bambang Tri itu bukunya mengenai apa? Pelapornya bukan Pak Jokowi. Loh, apapun juga itu sejarahnya itu, walaupun pelapornya bukan Jokowi, karena kebohongan masalah Pak Jokowi tidak kenal dengan orang-orang itu. Masalah saya itu tidak masalah Jokowi, masalah persidangan ini, siapa yang menuntut, dia yang harus buktikan. Betul. Sebentar, jaksa tidak membuktikan itu. Jaksa, ini saya klarifikasi. Penyidik. Belum. Gantian. Oke. Iya kan? Lah, karena TPUA ini sebagai lawyernya, bagian termasuk Ocinudin dan sebagainya sebagai lawyernya, maka dia tuh tanyalah dia ke UGM dan sebagainya kawan-kawan ini. Kok ijazah ini kok nggak ada di persidangan? Kan orang dihukum. Ketok pintu dia. Tidak ada mensrea dengan baik. Dia ke rektor, kemudian dan sebagainya. Tetap tidak ditunjukkan. Iya, saya tuh kan. Nah, akibatnya dilaporkanlah ke kepolisian. Itu ceritanya. Dilaporkan ke kepolisian ini, lah
begitu dilaporkan kepolisian itu diarahkan ke Dumas. Tiba-tiba Dumas ini tiba-tiba diperiksa laboratorium. Padahal tidak ada ketentuan Dumas atau penyidikan itu diperiksa di laboratorium. Laboratorium itu adalah di penyidikan. Itu jelas. Tiba-tiba diperiksa di laboratorium. Agak aneh kan? Dianggap, loh ini kan dia tadi siapa bagian kepolisian itu ahli Pak siapa namanya Arianto. Ya kan? Kan dia bilang, ini kan nggak ada bukti. Kenapa dites di laboratorium? Lah, akhirnya penyelidikannya berjalan baik di sini. Lah, begitu tes, nah, dilaporkanlah di situ. Ini belum selesai. Kenapa demikian? Dalam laboratorium ini itu ada ketentuan. Dan saya sampaikan pada waktu gelar perkara. Dan tidak terjawab oleh polisi. Di dalam Perkap nomor 10 tahun 2009, itu jelas pasal 10 menyatakan, jika ada pengajuan laboratorium ke lab force, itu ada syarat. Syaratnya ada wajib loh itu. Itu syarat apa namanya formil maupun teknis. Formil itu adalah ketentuannya, teknis itu kalau senjata ini, kalau racun ini, itu teknis. Ya, itu wajib. Jadi pasal 10 menyatakan bahwa ada pengajuan dari unit, dalam hal ini penyidik, biasanya bisa dari kejaksaan, bisa dari bea cukai, ya kan? Nah, kemudian di dalam pengajuan laboratorium itu harus dilampiri. Perkap loh ya, saya bukan bicara diri saya, Perkap. Satu, adanya laporan polisi. Wajib itu. Ini belum sampai laporan, masih Dumas. Dicek. Ya, ada apa ini? Ya kan? Kedua, harus dilampirkan BAP. BAP siapa itu? Itu BAP saksi, bahkan tersangka. Tersangka itu terakhir. Itu nggak ada. Yang ketiga, harus ada berita acara penyitaan. Penyitaan itu menurut KUHAP, itu dalam taraf penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Bukan Dumas. Itu. Nah, jika tidak kelengkapan ini tidak dilengkapi, maka dikembalikan. Perkap yang bicara. Perkap itu peraturan Kapolri, kalau menteri peraturan menteri. Permen, ya. Ya kan? Karena Kapolri peraturan. Dikembalikan. Dalam 14 hari, kalau saya buatnya saya bacakan. Dalam 14 hari ini harus dikembalikan. Kalau masih belum lengkap, maka tidak diperiksa. Ini semua dilanggar. Tidak dilakukan. Oleh sebab itu, buat kami, penghentian penyelidikan kemarin di dalam gelar perkara, kami tidak setuju. Karena dasarnya adalah laboratorium. Makanya kami ajukan keberatan ke Propam, sekarang posisinya masih di Irwasum. Direspon oleh mereka. Berarti apa istilahnya? Berarti penghentian penyelidikan kemarin sudah dianulir. Direspon. Jawaban ke kami itu menarik. Dari gelar perkara. Dan pada waktu gelar perkara itu, pihak UGM tidak dihadirkan. Padahal ini saksi dan bukti, kalau saksi itu saksi mahkota lah. Ya. Tidak dihadirkan. Tapi setelah setengah hari mereka gelar, ada pihak UGM. Jadi banyak big question mark yang ditanyakan oleh masyarakat. Ada apa sampai terjadi seperti itu?